maka dia akan menimbulkan medan listrik. Setiap kali ada aliran arus listrik, maka di sekitar konduktor itu akan mengalir medan magnet. Listrik menghasilkan magnet, dan magnet bisa menghasilkan listrik. Bicara masalah listrik, hubungan listrik dan magnet, ya kalau kita melihat sejarahnya, magnet itu memiliki definisi tersendiri gitu. Tapi untuk sekarang ini definisi dari magnet itu udah berkembang sedemikian rupa gitu. Kalau dahulu magnet taunya adalah logam yang menarik benda lain gitu. Nah, sekarang ternyata magnet itu pertama tidak hanya menarik logam. Ya. Dia ternyata menarik yang lain-lain sehingga memiliki nama magnet gitu. Dari sifat dasarnya dia menarik benda-benda tertentu, nah itu yang disebut dengan magnet gitu. Yang awalnya logam, sekarang tidak wujud logam. Nah, sekarang wujudnya tidak logam. Kalau dari jenis magnet, ada magnet tetap, ada magnet buatan atau tidak tetap. Nah, dari magnet tetap yang biasanya terbuat dari logam, ternyata ada magnet yang tidak terbuat dari logam. Dari apa? Dari karet. Pernah lihat nggak? Ada yang pernah lihat nggak magnet yang dari karet? Belum, Pak. Belum pernah lihat? Belum. Belum pernah lihat? Siapa tuh, Pak? Belum, Pak. Siapa, Pak? Belum, Pak. Tapi sebenarnya di rumah kalian ada. Cuman Anda kurang memperhatikan. Coba kalau yang punya di rumahnya ada kulkas gitu ya. Pintu kulkas itu yang kita buka tutup itu. Pintu kulkas, ini kulkasnya. Ya, ini kita buka tutup. Pintunya yang ini bagian pinggir sini, keliling ini, semuanya ada karetnya. Nah, karetnya itu bersifat magnetik. Bukannya Baru nyadar diisi ya? plat magnet, Pak? Bukannya diisi plat magnet, Pak? Bukannya diisi plat Apa? magnet, Pak? Anu karetnya itu, Pak? Bukan. Jadi bahannya aja. Bahannya sedemikian rupa sehingga bisa diberikan menyimpan sifat-sifat magnet. Kalau dia diisi magnet, pasti dalamnya keras. Sama seperti hiasan yang nempel di kulkas itu. Hiasan yang nempel di kulkas, misalkan ini kulkasnya, terus kemudian ada tempelan ini. Kalau dulu kan magnet asli, dibaliknya magnet terus nempel gitu kan. Sekarang enggak. Sekarang seluruhnya itu nempel, itu terbuat dari bahan yang lentur. Gitu. Nah, jadi definisi dari magnet itu sudah berkembang sedemikian rupa. Nah, demikian juga dari selain definisi termasuk material penyusunnya. Selain karet, ada juga material magnet yang luar biasa, bisa bisa menyimpan kekuatan magnet yang cukup besar gitu. Nah, untuk saat ini magnet yang sudah dari pasaran ya, magnet yang paling kuat itu namanya neodymium. Magnet neodymium.
Nd, karena menggunakan bahan neodymium, bukan cuma Fe. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa besarnya dibandingkan magnet yang sebelumnya, yang jenis tipe Fe atau karbon dan sebagainya. Nah, magnet neodymium itu memiliki keunggulan saat ini, ya, ukurannya kecil, tapi kekuatannya sangat besar. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi perkembangan material listrik, gitu. Yang dahulu kala daya generator, ya, daya generator listrik yang dihasilkan oleh generator sebesar pompa air, ya, sebesar pompa air itu hanya menghasilkan 5 kW, ya, 5 kW, maksimal sebesar 5 kW, ya. Nanti dengan menggunakan magnet neodymium hanya seukuran ini. Kalian bisa bayangkan kan, ini lakban. Itu dayanya lebih besar, jauh lebih besar daripada yang seukuran mesin air. Jadi kalau mesin air bisa 5 kW, ini bisa 10 kW. Ya, ini bisa 10 kW. Nah, sudah kalau yang sudah dibuat di Indonesia sama anak-anak yang kerja praktek itu, di atasnya ini sedikit sudah 100 kW. Luar biasa, 100 kW itu besar. 100 kW kilowatt. Kalau rumah kita itu 450, 900, 1300, 2200 volt VA, 2200, terus 3500, 5500 VA. Yang itu gensetnya dengan menggunakan neodymium bisa 100 kVA. 100 kVA kalau satu rumah tangga dibatasi 1000 VA gitu, dapat 100 pelanggan, 100 rumah. Sesuatu yang luar biasa ini. Ya. Ini magnet neodymium. Tapi ya karena itu magnetnya masih magnet baru sehingga harganya pun cukup mahal. Kira-kira kita ada magnet yang ukurannya segini. Ini. Kalian tahu lem G ini ya, atau lem Korea. Yang warna oranye ini, ukuran oranye ini, ya tebalnya segini, kurang lebih. Harganya 450.000. Ya. Karena saya tidak berada di lab, nggak bisa membawakan sampelnya ya. Kurang lebih segitu, 450.000. Kecil, seukuran 2 jari kita aja lebarnya. 450.000. Tapi kalau dua magnet kita tempelkan gitu ya, saya yakin kalian nggak akan bisa melepasnya. Karena apa? Karena kekuatannya sangat dahsyat. Orang jangankan yang segede ini gitu ya, jangan yang segede ini, yang kecil-kecil aja seukuran kancing baju, ya, seukuran kancing baju aja mungkin kalian tidak bisa melepaskan karena sangat kuatnya. Cuman bahayanya adalah karena kekuatannya luar biasa, ya, daya tariknya kuat, mengakibatkan kita harus waspada. Kita salah meletakkan magnet itu sehingga magnet itu kutubnya bertolak belakang mengakibatkan daya tarik menarik, ujung-ujungnya apa? Mereka akan tertarik sendiri dan seperti melompat gitu.
Nah, hasil lompatan itu mereka akan berbenturan dan biasanya pecah. Saya pernah mengalami ya, tidak sengaja. Sama-sama saya taruh di lantai, cuman ada jaraknya aja. Ketika yang satu kesenggol kaki gitu, jaraknya semakin dekat dengan yang magnet yang satunya mengakibatkan kontak. Jadi seperti benturan, tuak, hancur. 450.000 kali 2 hancur. Karena keteledoran. Nah, ini yang saya sampaikan kaitannya dengan material dengan magnet. Ya. Baik, untuk tugas pendahuluan saya minta adik-adik untuk menyiapkan dan mempelajari tentang magnet. Nah, magnet itu apa? Sebentar. Tentang sejarah kemagnetan, asalnya, namanya, kemudian setelah ini sejarah kemagnetan, material penyusun magnetnya apa saja, jenis-jenisnya, ya. Sebentar. Jenis dan material penyusun. Penerapan ini berkembang nanti. Sejarah kemagnetan, kemudian jenis dan material penyusun, kemudian penerapan teknologi kemagnetan. Nah, teknologi kemagnetan dipakai untuk apa? Dari berbagai bidang. Ya, dari bidang industri, bidang militer, bidang transportasi, bidang telekomunikasi, bidang kesehatan. Nah, ini silakan dikupas tuntas tentang penerapan teknologi kemagnetan. Baik, mungkin itu dulu hari ini yang bisa saya sampaikan karena crash jadwalnya minta disesuaikan. Jadi kita sepakat hari Rabu jam 10 ya. Iya, Pak. Baik, ini bisa disimpan ya. Boleh di screenshot. Sudah, Pak. Oh, ya, sudah di screenshot ya. Sudah, Pak. Oke. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya akhiri sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Saya close ya ini grupnya. Iya, Pak.